Pak Effendi, itu yang modul rep 6-nya udah saya kirim tadi di grup. Ya sudah Pak. Itu udah ada rangkaian PS-nya. PS ke salah ke ini lagi saya. Salah keterangan. PS2 sama PS3 ya ini ya maksudnya ya. Ini PS2 sama PS3 ya. Sesuai judul di subbabnya. Ini yang PS kedua, ini PS ketiga ya. Nanti saya revisi lagi. PS1 itu PS2 Pak ya? Ini yang PS1 itu PS2 Pak ya. Yang PS2 Oke. itu PS3 gitu ya. Karena PS1 udah di sini kemarin udah dibahas. S5 on ini. Ya. Yang PS1 yang ini. Nah, sekarang saya akan bahas PS2-nya gitu ya. PS2, apa sinyal PS2 itu gitu kan. Jadi power suspend itu kembali saya jelaskan lagi yang namanya rangkaian PS atau power suspend adalah rangkaian yang mendapatkan listrik atau signal ya setelah ditekan tombol power gitu ya. Cuma ada rangkaian PS1, PS2, PS3. Terakhir nanti ada prim on ya. Nah, baik setelah S5 on sukses ya. Setelah rangkaian PS1 mengalir ya dari 5 PPCU ke 5 PS5 dan 3 PPCU ke 3 PS5. Selanjutnya adalah ICCO mengirim signal ya, signal lanjutan yaitu sus on ya. Ini di gambar kelihatan nggak di layar, Pak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya. Selanjutnya adalah sus on ya. Sus on ini didapat dari ICCO ya atau EC ya, embedded controller. Ini didapat dari CO. Berapa tegangan sus on? Sus on ini tegangannya 3 volt. Jadi setiap tegangan perintah yang dikirim dari ICCO itu 3 volt ya. Yang dikirim dari ICCO itu tegangannya 3 volt. Jadi di modul Anda boleh ditambah keterangannya. Nanti ini 3 volt. Gitu. Ya, S5 on juga 3 volt. Ini 3 volt. Gitu. Bisa dilanjut, Pak? Sus on ini Ya, Pak. 3 volt ya. Nah, bagaimana proses yang terjadi pada rangkaian sus on ya atau VS kedua ini tolong diganti yang ini ya nanti ini VS2 ini. Keterangannya saya ganti. Ini VS2 gitu. Yang ini adalah VS3. VS ketiga. Artinya VS1, VS2, VS3 adalah VS1 itu yang pertama kali mendapatkan tegangan setelah ditekan tombol power gitu. Nah, setelah ngalir yang VS3, maka selanjutnya ICCO akan mengirimkan signal perintah atau tegangan perintah dengan nama signal namanya sus on gitu ya. Ke PEKI ini, maaf ini saya lupa belum dikasih nama ini PEKI berapa. Saya cek nanti di aslinya ya. Ini aslinya. Sus on itu di PEKI di PDF-nya. Ini PEKI 46 ya, terlihat ini. PEKI 46. Itu sus on. Nah, ketika sus on maka yang ini akan menjadi sus D gitu ya. Saya sudah sederhanakan ini rangkaiannya seperti ini ya. Ketika di di basis ini ada 3 volt ya dengan nama tegangan sus on. Maka yang terjadi pada divider ini akan hilang dividernya. Kenapa? Karena ini terhubung ke ground gitu. Ini akan terhubung ke ground. Ketika sus on ini ada 3 volt, ini terhubung ke ground, maka ini nyambung ke sini. Ya, terhubung ke ground. Sehingga divider ini tidak berfungsi. Maka di gate ini ya, di gate ini menjadi
0 volt gitu. Di sini menjadi 0 volt. 0 volt. Nah, ketika di sini 0 volt, maka transistor yang ini, PEKI berapa sih ini? Nah, maka switch on G ini akan menjadi 0 volt gitu. Ya. Sehingga PEKI 49 yang ini ya, PEKI 49 ini tidak akan aktif. Gitu ya. Karena ini 0 volt, maka PEKI 49 tidak aktif. Ya. Jadi ini adalah PEKI, saya salah nulis ini. Ini PEKI 24 ini. SUSD. SUSD. Barusan saya nulis PEKI berapa nih? PEKI 24. Oh, belum diedit. Ini PEKI 49 ya. Nanti saya edit lagi. Ini PEKI 49. Maka PEKI 49 ini tidak akan aktif, Pak. Ya. Nah, ketika PEKI ini tidak aktif, salah. Ini PEKI ini tidak aktif, maka 15 volt ini akan ngalir ke sini, gitu. Menjadi nama sinyalnya SUSD. Berarti SUSD ini tegangannya berapa? Bisa jawab? Siapa aja boleh? 15. 15 volt. Nah, kalau 15 volt, maka nilai gate-nya akan lebih tinggi daripada nilai source-nya, gitu kan. Walaupun ini udah ngalir, tetap nilainya lebih tinggi, maka PEKI ini aktif gitu. Ya. Kalau aktif, maka 3 pi PCU ini akan ngalir jadi 3 pi sus begitu. Oke ya. Dan selanjutnya adalah sus on ini ya menjadi sus D ya tadi. Ini mendrive sinyalnya ke halaman 30. Ya, halaman 30 tuh di mana gitu kan? Halaman 30 tuh di sini nih. Di rangkaian 3 volt per 5 volt. Ini. Nah, ini ada sus D S5D. Nah, ini. Nah, dari 3 pi PCU ke 3 pi sus gitu ya. Ini ngalir. Sampai sini dulu bisa dipahami, Pak? Bagaimana ini PEKI 24 ya. Ya ini. Kalau ini benar PEKI 24. Ini di ininya ada PEKI 24 ini ya. Jadi SUSD itu tadi dari sana. Gitu. Jadi untuk mengalirkan dari 3 pi PCU yang tadinya standby di sini, ini langsung ngalir ke 3 pi sus. Plus 3 pieces. Mana? Plus 3 pieces. Oh iya, nama signalnya. Oh iya, plus 3 pi sus ya. Ini. Positif 3 pi sus. Oke. Nah, ini volt suspend lapis 2 gitu. Atau volt suspend yang kedua gitu ya. Rangkaian aslinya seperti ini nih, Pak. Nah, tadi. Ini. Ya. Ini rangkaian aslinya nih. Ini rangkaian aslinya. Ya. Dari sus on gitu kan. Sus on, ini sus D. Gitu. Dan sus D ini ada juga yang mendrive ke regulator 1,5 volt ya, sehingga menghasilkan 1,5 pi sus gitu. Ini drive-nya ke sini nih. Bentar ya. Ini berapa? Kayaknya ini nih. Kelihatan ya saya. Oh iya ini. Nah. Sus D itu mendrive juga ke sini.
ke rangkaian regulator 1,5 volt ya, visus. Yang 1,5 volt itu nanti untuk tegangan kerjanya RAM. Gitu. Tegangan perintahnya dari ini nih, sus on gitu. Ketika ada tegangan perintah dari sus on tadi ya, dari IC CO, dia masuk ke sini ke IC regulator 1,5 volt. Sehingga akan memerintahkan IC ini mengaktifkan switching 1,5 volt visus gitu kan, 1,5 visus begitu. Keluarlah 1,5 visus untuk RAM. Dengan tegangan kerjanya tadi dari positif 5 PS5 dari VS1, VS ke 1 tuh 5 PS5 ngalir gitu. Nah, 5 PS5 itu masuk ke sini, Pak, sebagai tegangan kerja. Gitu. Sampai sini dulu, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Pak Effendi? Ya, Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan bagaimana kerjanya rangkaian PS ini? Nah, saya lanjutkan dulu. Ketika user menekan tombol shutdown, ya, artinya mematikan laptop, maka switch on ini akan hilang sinyalnya. Yang tadinya ada 3 volt menjadi 0 volt kembali. Kalau 0 volt kembali, maka 3 visus ini akan hilang juga tegangannya nanti, ya. Dibuang ke ground, Pak. Ya, ya. Karena ini akan yang PQ24 ini dia sakralnya udah putus nanti. Gitu, sehingga 3 PPCU nggak ngalir ke 3 visus gitu. Sakralnya udah pada diputus. Kayak gitu, ya. Kenapa ketika ini 0, maka di sini ada divider, Pak. Maka di sini menjadi 9,5 lagi. Begitu. Kalau di sini 9,5, maka ini aktif. Kalau aktif, susdah itu jadi 0 volt. Gitu, Pak Effendi, bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Nurhan gimana, Nurhan? Iya, Pak. Sambil nyimak aja ini, Pak. Nyimak dulu Sambil ya. meresapi. Ya, nanti Nurhan, kamu nanti tonton yang rekaman yang kemarin ya. Jadi saya kirim di itu linknya di grup kelas. Karena untuk memahami switch on, kita harus paham dulu S5 on gitu. Ya, di PS1. Oke. Untuk selanjutnya saya akan membahas ini. Main on gitu. Urutan signal ini didapatnya dari power sequence. Dari power sequence. Ini power sequence-nya. Nah, ini. Gitu. Nah, ini dapatnya dari sini urutan sinyal. Kemarin kan S5 on, ini adalah perintah untuk mengalirkan PS1 gitu loh, ya. Terus ada switch on. Switch on ini adalah perintah untuk mengalirkan lapis 2 atau PS2. Nah, sekarang perintah lagi dari EC ke PWM, ya. Dari ke regulator. Ini memerintahkan untuk mengalirkan tegangan ke PS3 gitu. Dengan nama signalnya namanya main on. Nah, sehingga setelah main on ini hadir ya, diperintahkan dari IC CO, maka tegangan-tegangan ini semua akan hadir, Pak, ya. Positif 5 volt, positif 3 volt, 1,5 volt, 0,75 volt DDR VTT, dan positif 1,05 volt ya untuk CPU dan chip ini hadir gitu ya. Bagaimana prosesnya? Ini secara sederhananya seperti ini, Pak. Sebelum main on hadir 3 volt ya, di sini adalah 9,5. Karena apa? Karena ada divider ya.
Anda silakan hitung sendiri rumusnya. Begitu ya. Di sini tuh divider hasilnya 9,5 volt gitu. Saya tidak akan menjelaskan lagi divider di sini. Ya. Di sini sebelum main on hadir 3 volt, di sini adalah 9,5 volt. Kalau di sini 9,5 volt ya, maka PEKI ini aktif. Sampai sini paham? Pak Effendi bisa diikuti, Pak? Ya, Pak. Sebelum main on ini ada 3 volt, PEKI yang ini aktif. Ya. Kenapa? Karena di sini ada tegangan 9,5 volt. Maka aktif. Kalau aktif, maka kaki resistor yang ini, yang jalur main ini akan menjadi 0 volt. Karena ini aktif. Dia akan ketarik ke ground. Begitu. Maka ini main ini 0 volt. Nah, setelah ada main on dengan tegangan 3 volt dari EC, ya, ini jalurnya dari IC CO, ya, dari EC, sini, maka transistor yang ini akan aktif. Ketika aktif, kaki atas dan kaki bawah terhubung, ya, atau kolektor dengan emitor terhubung sini, gitu kan? Nah, ketika terhubung maka divider ini hilang, ya, fungsi dividernya nggak ada, karena ini ketarik ke ground menjadi 0 volt. Ketika ini 0 volt maka di gate ini juga 0 volt. Ketika di sini 0 volt maka PEKI ini tidak akan aktif, begitu, ya. Ketika PEKI yang ini tidak aktif, maka main akan menghadirkan tegangan 15 volt, begitu ya. Nah, 15 volt ini untuk apa saja? 15 volt ini untuk mendrive PEKI 22, PEKI 12 dan PEKI 11. Supaya 3 pi PCU ngalir ke positif 3 pi, 5 pi PCU ngalir ke positif 5 pi, dan 1,5 pi sus dari regulator 1,5 volt ngalir ke positif 1,5 pi. Begitu, Pak. Ya. Aslinya ini. Main on. Nah, ini ya. Ini ketika di drive maka ketika main on itu hadir 3 volt, maka divider ini hilang menjadi 0 volt. Ketika 0 volt maka PEKI 26, PEKI 27, PEKI 20, PEKI 18 dan PEKI 19 tidak aktif. Ketika ini tidak aktif, maka main ini menjadi 15 volt. Begitu, ya. 15 volt diarahkan kemana? Diarahkan ke halaman 30 dan 32. Di sini ada nih. 30 dan 32. Sehingga ngalirlah positif 3 V, positif 5 V, positif 1,05 V, dan positif 1,5 V. Begitu, ya. Main ini dia dikirim ke sini aslinya nih. Ke halaman 30 ya barusan ya. Ini ya. Ini halaman berapa nih? Ya, dari 1,5 pi sus ngalir ke 1,5 pi, positif 1,5 pi. Lalu ini juga ngalir ini. Nah, dari 5 pi PCU ini ngalir ke positif 5 pi. Begitu. Ini ngalir ke positif 5 pi, yang ini 3 pi PCU ngalir ke positif 3 pi. Sampai sini dulu Pak Effendi, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Pak. Ya. Kembali lagi masalah itu, Pak, main on itu tadi agak nggak ngerti, Pak. Itu kalau misalnya kita main onnya aktif, itu keluar di PEKI 22, PEKI 12, PEKI 11 itu berapa misalnya? Kalau aktif, kalau nggak aktif berapa PEKI 22, PEKI 12, dan PEKI 11 itu keluarnya? Oh, yang ini? Yang rangkaian PS3 itu. Yang rangkaian PS3 ya? Yang ini Iya, rangkaian PS3. Pertanyaannya adalah ketika main on aktif atau tidak? aktif.
aktif dan tidak aktif itu keluarnya berapa PQ22, PQ12 dan PQ11-nya? PQ22, PQ12, dan PQ11. PQ11. Ya Ah, kalau aktif dan kalau tidak aktif. ya. Kalau main on aktif ini ya, saya besarkan dikit ya. Nah, terlihat. Satu, Ya, ketika main on tidak aktif, Pak, ya. Main on ini kalau tidak aktif berapa volt tegangannya? Kalau belum 3. aktif, 0. 0 Tidak volt. aktif ya? Ya. Ini saya cerita tidak aktif dulu ya, Pak ya, biar paham ya. Ya, ya. Ya, karena ilmu elektronika itu seni mengolah listrik, jadi kita harus paham. Oke, ini belum aktif ya, main on ini belum ada, gitu kan? Ini berarti di main on ada 0 volt. Pertanyaan saya, kalau di main on tidak ada tegangan atau cuma 0 volt, kira-kira transistor ini aktif nggak, Pak? Tidak. Gimana? Tidak aktif, Pak. Tidak aktif ya. Kenapa tidak aktif? Karena ini BJT NPN yang sifatnya aktif high. Betul? Ya. Ya, nanti dilihat lagi yang masih bingung, lihat lagi simbolnya ya. Simbol transistor BJT. Berarti transistor ini belum aktif ya. Betul, Pak? Ya. Nggak aktif. Nah, kalau ini nggak aktif, berarti kan nggak terhubung ke ground kan? Ya, dari kolektor kaki atas dan kaki bawah kan tidak terhubung kalau nggak aktif. Betul? Ya. Kalau tidak terhubung, berarti di sini berapa volt, Pak? Di feeder ini, tengah-tengah ini. 19. Hah? Pin, masuk pin. 9,5. 9,5. Dari mana 9,5? Karena ini pin. Pin ini kan 19 volt ya. Kita sepakati Ya. semuanya pin ini 19 volt. Oke? Ya. Biar ini apa? Satu frekuensi gitu kan pemikirannya. Jadi 9,5. Kalau di sini 9,5 volt, pertanyaannya adalah nih. Ini 9,5 volt ya, Pak ya. Pertanyaannya adalah transistor yang ini aktif nggak, Pak? Itu transistor MOSFET. MOSFET Ya. P channel ya, Pak? Coba lihat lagi di simbolnya. Itu N channel atau P channel? N channel ya? Ya, N channel. N channel itu sifat aktifnya aktif high atau aktif low? Aktif high. Baik. Aktif high itu syarat kerjanya adalah VGS. VGS lebih besar ya, sama dengan positif 2 volt. Wah. Betul? Rumusnya seperti itu. Syarat aktifnya. Ya. Nah, kalau di sini 9,5 di gate-nya, ya, short-nya kan udah jelas nih terlihat terhubung ke ground kan, short-nya. Short terhubung ke ground. Berarti nilai VGS-nya berapa, Pak? Gas-nya 9,5. Nah, berarti VGS-nya nilainya 9,5. Dan positif 9,5 volt itu lebih besar daripada positif 2 volt. Betul? Iya. Betul. Berarti kan syarat aktifnya terpenuhi nggak? Ya, aktif, terpenuhi. Aktif. Nah, kalau terpenuhi, maka kaki ini, kaki drain dan kaki source ini akan terhubung, Pak, ke ground. Ini terhubung ke ground. Karena saklarnya aktif. Ya. Betul. Betul, ini terhubung ke ground? Iya. Betul. Nah, kalau ini terhubung ke ground, maka main ini tidak ada tegangan, Pak. 0 volt. Ketarik ke ground. Iyalah, ketarik ke ground. Di jalur Itu main. Pak yang dari 15 volt itu, di atas itu, Pak. Nah, 15 volt. Yang lalui Resistor. PR itu. Iya. Iya, resistor. Iya, kalau di sini Itu juga narik ke, yang ininya 15 volt ini. ya, narik ke ground juga itu. Yang ini enggak, Pak. Ini tetap 15 volt, Pak.
Karena ini hambatannya besar di sini. Ini nggak, yang 15 volt di atasnya nggak ketarik. Yang ketarik itu yang ini doang, kaki yang bawahnya. Dengan gate. Oh gitu. Iya. Tapi tetap dia melalui main D kan, Pak, yang 15 volt itu Iya, nanti ke ngalirnya. main D. Iya, kalau ini tidak terhubung, ini ke main D. Ya. Jadi Kalau terhubung, kalau PK ini aktif kan terhubung ke ground. Ya. ya Berarti main ini 0 volt, Pak. Paham? belum, Pak. Yang 15 volt berarti nggak ada itu, Pak. Kalau Gimana? itu terhubung ke 15 volt ini tetap ada, Pak. nggak masuk ke main D ya? Gimana? Itu masuk ke nama ini. Nggak masuk ke main D. Kalau 15 volt terus Aliran 15 itunya terhubung. Enggak, Pak. Ini saya udah buktikan kok, ini 15 voltnya tetap ada di sini. di Karena ada isolasi kan. Ini kan tidak short. Ini ada hambatan, Pak. Hambatannya pun besar ini. jadi tertahan. Iya, 15 volt itu tertahan di resistor, Pak. betul. Tapi ketika Tapi tetap ada, Pak, ya 15 itu ya berarti. Ada, tetap ada 15 volt kan. Itu kan tegangan standby, Pak. Ini kan yang ini. Ya. S5 on ini. Main D. Mana sih tadi tanya? Nah, ini nih. Main. Ini tetap Pak, ada, Pak. yang 15 volt itu tetap ada, cuma terhambat. Ini kan di hambatannya besar, Pak. 1 mega ohm. Ya. Jadi tidak short. Itu ditahan, listriknya ditahan oleh resistor. Ya. Tidak ketarik ke sini. Itu ngalir ke main. Ya. 0, tetap 0. Wah, your internet connection is aktif. Masih connect, Pak? Masih, Pak, masih. Ya. Saya takutnya udah nggak connect nih. Oke ya, ini 15 volt ini tetap ada, Pak. Ya. Yang hilang tuh di sininya doang. Ini jadi 0 volt gitu. Oke. Oh, 0 volt. Ya, ini 0 volt, di sini tetap ada 15 volt. Jadi yang 0 volt tuh di sini doang. Ini yang main ya. Main. Ya, nah ini nih. Nah, ya ini kan. Ini 15 volt tetap ada, Pak. Ini sebagai tegangan standby dari awal. Gitu. Ya. Yang 0 tuh yang ininya. Ketika ini aktif kan ini 0. Gitu kan. 0. Ya. PQ19 itu kan kalau aktif, PQ19 aktif, maka kaki 3 dengan kaki 1 itu akan terhubung, Pak. Sehingga tegangannya di 0 volt gitu. Main itu 0 volt awalnya. Kembali ke sini ya. Oke. Nah, ketika ini terhubung kan 0 volt. Ini ceritanya masih main on, belum ada tegangan ya, Pak ya. Ya. Oke, ini kalau 0 volt kan ini PQ32 tidak aktif, Pak. PQ22, PQ12 dan PQ11 itu belum aktif kalau main masih 0. Oke. Nah, sekarang ketika main ini ada 3 volt, ya. Ini ketika nanti langsung hilang sinyal, berarti waktunya habis, nanti langsung saya undang lagi ya. Ya, Pak. Ketika main ada 3 volt, maka transistor ini akan aktif ya, Pak. Betul? Ya, yang BJT Ya. ini aktif. Ketika BJT ini aktif, maka kaki atas dan kaki bawah terhubung. Kalau terhubung, maka fungsi di feeder ini hilang. Sehingga di gate ini tinggal tegangannya berapa? Nah, 3 volt dari 0. Ini kan terhubung ke ground. Ya, berarti kan 0 gitu. Ini 0 volt gitu ya, Pak ya. Ya. Ini memang jangankan kelas online, kelas expert aja yang ketemu langsung saya ini berulang-ulang, Pak. Jelasin ini. Nah, kalau ini 0 volt, maka PQ ini tidak aktif ya, Pak. Setuju? Ya. Karena PGS-nya Ya, tidak betul. terpenuhi kan. 0 dikurangi 0 kan hasilnya 0 gitu kan. Ya. Ya.
bukan minus 0, Nol. 0. Gate-nya 0, source-nya 0. Jadi 0 dikurangi 0 ya nilainya 0 gitu kan, nggak kemana-mana dia. Gitu. Artinya tidak aktif. Kalau PK ini tidak aktif, maka 15 volt ini ngalir Pak ke sini Pak. Jadi main nama signalnya gitu. Ya. Nama signal main ini berapa volt? Ya 15 volt gitu loh. Walaupun pada kenyataannya tidak bulat 15 volt Pak, ya. Pada kenyataannya itu paling 13 volt, 12, berapa karena dioda itu korupsi gitu kan. Gitu. Oh, dioda di transistor. Bukan dioda di transistor, dioda di rangkaian charge pump 15 volt, Pak. Ya. Jadi ini 15 volt ini akan mendrive PQ22, PQ12 dan PQ11 begitu, Pak. Ya, sehingga ini akan ngalir dari 3 PPCU standby ngalir ke positif 3V. 5 PPCU standby ngalir ke positif 5V gitu. Walaupun ini nama jalurnya beda, ini tegangannya sama, Pak. Nilainya 3 volt, ya. Kayak ini kan 5 PPCU. Ya. Ketika ngalir menjadi positif 5V, ini tetap tegangannya sama 5 volt. Kalau ini 1,5 V sus menjadi positif 1,5 V, ini 1,5 volt. Sampai sini? Pak Effendi? Iya, Pak. Bisa dipahami? Ya. Ya. Jadi semua signal perintah PS itu sebelum hadir, maka divider ini masih aktif, ya. Divider ini juga masih aktif, begitu. Oke. Pada dasarnya prinsipnya kerjanya sama saja. Ya. Mau perintah PS1, PS2, PS3, prinsip kerjanya sama. Oke. Maka ada rumus, Pak. Saya beri rumus ini. R, rumus tambahan, R ditambah Q. Silakan ditulis sama dengan RP. Ya. Ini rumus yang paling saya pertama kali ingat, yang selalu ingat itu, Pak. R-nya adalah resistor, Q-nya adalah transistor. Ketika kita memahami cara kerja resistor dan transistor, maka solved. Kalau solved jadi RP gitu, Pak. Ya. Jadi rupiah. Ya, rupiah gitu. Bukan, karena di Indonesia kan RP, bukan dolar. Ini kalau Anda paham rangkaian PS, saya yakin bisa selesaikan kasus-kasus yang ampere macet. 1, 2, 3-nya. Ya. Kalau Anda nggak paham di rangkaian PS, kasus ampere macet, bingung. Ampernya stuck, misalkan stuck di stuck di 200 mA, 300 mA, atau stuck di 100 mA gitu. Kalau 100 mA itu baru VS1, Pak. Belum nyampe PS2 biasanya. Pokoknya kurang dari 100 mA itu baru yang ngalir PS1, yang S5 on. Sampai sini dulu, Pak. Bisa dipahami, Pak? Bisa, Pak. Nurhan, nyimak dulu ya, Nurhan ya. Iya, Mas. Oleh ketinggalan kemarin. Iya, nggak apa-apa. Nyimak dulu, nanti simak dulu video rekaman yang kemarin ya, yang tanggal 28. Iya. Kalau Pak Effendi udah clear ya, Pak? Sudah, Pak. Udah ya. Kalau sudah, nanti di sesi 2 saya perkenalkan bagaimana caranya membaca board view ya. Jadi standby. Jangan kemana-mana. Ya, Pak. Break dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit cukup, Pak? Atau kelamaan? Cukup. Cukup ya, 10 menit ya. Kita Ya. lanjutkan 10 menit lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.